Kayaknya hidup kita itu yang udah damai, yang udah tenang, yang udah mapan, diterjang oleh ombak masalah yang datang bertubi-tubi. Ya seperti diterjang tsunami, hidup kita pun jadi langsung berantakan, langsung acak-acakan, langsung kayak nggak berbentuk, harus mulai dari awal. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda bisa menebak kalau pemandangan di belakang saya ini itu seperti ini? Kira-kira di depan saya pemandangannya seperti apa? Saya akan putar kamera saya ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata lautan Pantai Anyer. Yuk kita lihat-lihat laut yuk di pagi hari. Ini indah banget, bagus sekali. Ciptaan Tuhan tuh memang luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Di belakang saya kita bisa lihat Romo Ut sedang berdoa pagi. Dia tuh paling suka merenung tentang hidupnya. Nggak tahu meratap, menangis, berharap atau bersyukur. Tapi jadi seorang imam hidup harus disyukuri. Pinter-pinter bersyukur. Nah, saudara-saudaraku terkasih, apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat alam ciptaan Tuhan, gunung, laut, danau, ngarai, dan semua ciptaan Tuhan membuat kita kagum. Melihat laut yang tenang seperti ini, saya ajak Anda jalan-jalan ke dermaga. Di sini ada dermaganya bagus. Mudah-mudahan saya nggak jatuh nih. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat laut yang tenang seperti ini, kita jadi ingat betapa dalam hidup kita ya, kadang-kadang tuh semuanya tuh lancar, ya enggak? Kadang-kadang semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak kita. Anak-anak sekolahnya bagus, rezeki ngalir, kemudian juga ya kesehatan kita oke-oke aja. Orang-orang pada sakit, kita nggak sakit misalnya, masih bisa olahraga, masih bisa kemana-mana, masih banyak hal yang bisa kita perbuat. Itu yang membuat kita bersyukur. Nah, tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya hidup tidak setenang lautan yang ada di belakang saya ini. Apakah Anda tahu di beberapa tahun yang lalu daerah tempat saya menginap ini itu habis diterjang oleh tsunami di daerah Carita, Banten. Rumah-rumah, villa-villa, tempat-tempat penginapan habis tersapu oleh ombak. Tidak jarang saudara-saudara ketika kita melihat lautan yang mengamuk seperti itu, kita juga jadi teringat kehidupan kita. Tidak semuanya tenang-tenang saja, tidak semuanya baik-baik saja, tidak semuanya lancar. Ada kalanya begitu banyak hambatan yang datang silih berganti. Kayaknya hidup kita itu yang udah damai, yang udah tenang, yang udah mapan, diterjang oleh ombak masalah yang datang bertubi-tubi. Ya seperti diterjang tsunami, hidup kita pun jadi langsung berantakan, langsung acak-acakan, langsung kayak nggak berbentuk, harus mulai dari awal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang mengingatkan kepada kita terhadap kisah dalam bacaan Injil dalam Matius bab 8. Dikisahkan Tuhan Yesus bersama para muridnya di Danau Galilea. Waktu itu taufan mengamuk. Luar biasa bukan? Pas banget dengan apa yang saya mau renungkan dalam video kali ini. Taufan yang mengamuk membuat para murid pun sampai tidak mengenal Yesus. Para murid pun sampai tidak bisa merasakan kehadiran Yesus. Para murid pun sampai meragukan kemahakuasaan Yesus dan penyertaan Tuhan Yesus bagi hidup mereka. Romo, kok betul ya Romo dengan apa yang Romo katakan selalu dalam video bahwa ketika membaca kitab suci sebetulnya bukan kita yang membaca kitab suci,
tetapi kitab suci yang membaca kehidupan kita. Ya betul Romo, kalau hidup itu mapan, kalau hidup itu enak, sukses, itu aja kita syukur-syukur kita masih ingat sama Tuhan. Ya kadang-kadang kita bersyukur, tapi setelah itu kalau udah semua udah tercapai, semua udah berjalan sesuai dengan arah yang kita tuju, kita malah seringkali lupa bersyukur. Nah, baru ketika kita jatuh, ketika kita minta pertolongan sana sini, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan pertolongan, baru kita ingat Tuhan. Betul apa enggak? Betul Romo. Nah, yang paling parah lagi adalah ketika Tuhan seolah-olah sudah tidak bisa lagi diandalkan. Nah, apakah Anda pernah ada di fase ini, saudara-saudara? Coba Romo ulang lagi, kayaknya tadi kata-kata Romo bagus amat ya. Apakah Anda pernah ada di sebuah titik dalam kehidupan Anda seolah-olah Tuhan itu saja sudah tidak bisa diandalkan lagi? Sudah berdoa, sudah meminta, sudah berserah, sudah memohon, sudah membersihkan diri, sudah apa ya? Devosi, aneka macam persembahan, sudah Romo. Saya nggak egois dan lain sebagainya. Tetapi kok kayaknya pintu-pintu masih tertutup rapat Romo. Kesembuhan-kesembuhan kok masih belum juga tampak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, persis seperti para murid Yesus. Ketika taufan bergelora, ketika ancaman-ancaman kehidupan mengganggu atau mengancam kehidupan mereka, mereka juga sampai berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli terhadap kami? Saudara-saudara, ada sesuatu yang error di sini kalau kita perhatikan. Kalau kita membaca Injil, membaca kisah tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus membawakan diri, bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan orang-orang di sekitarnya, kita semua sudah bisa mengenal pribadi Yesus adalah pribadi yang istimewa. Yaitu salah satunya adalah Yesus adalah pribadi yang selalu peduli dengan orang kecil, dengan orang miskin, dengan orang lapar, dengan orang sakit, dengan orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus selalu peduli. Tetapi mengapa para murid lagi-lagi saudara-saudara, ketika bahaya mengancam kehidupan mereka, mereka sampai berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli terhadap kami? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kan ada lagunya ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudara, kalau Anda lagi sesak, hidup Anda seolah-olah berhenti. Seolah-olah dunia berhenti juga di sekitar Anda. Kepala Anda nggak bisa lagi menampung pikiran-pikiran karena sudah penuh dengan masalah, satu persatu masalah yang datang menghampiri Anda. Ketika mungkin kerabat, kenalan, sahabat, orang-orang di sekitar Anda, bahkan keluarga Anda sendiri, seolah-olah juga tidak peduli. Mereka lepas tangan, mereka nggak membantu, mereka nggak menolong. Bisa jadi karena memang mereka nggak bisa nolong, mereka juga bingung mau ngapain juga. Atau parahnya lagi, ya mereka juga nggak punya hati sebetulnya. Nah, disitulah titik terendah dalam kehidupan manusia. Ketika kita merasa, apa sih yang aku bisa andalkan dalam hidup? Uang nggak bisa berbuat banyak juga. Sahabat, kenalan, saudara juga nggak bisa. Tuhan kok seolah-olah juga diam dengan masalah-masalah kita. Percayalah, Allah selalu peduli dengan kehidupan kita. Allah selalu campur tangan sebetulnya. Cuman mungkin frekuensinya antara frekuensi kita dengan frekuensi Allah yang belum nyambung. Keinginan kita dengan keinginan Allah belum kena
belum berjumpa, belum bertemu. Yang kita harapkan dengan yang diharapkan oleh Allah, masih yang satu ke barat, yang satu ke timur, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Allah mau memecahkan ego kita sebagai manusia. Sampai kita pecah, sampai kita nggak bisa lagi melihat diri kita. Dan pada akhirnya terjadilah sebuah penyerahan. Tuhan, hidup ini ternyata bukan hanya tentang aku, bukan aku mencari bekerja untuk aku, seluruh perhatian dunia ini bukan untuk aku, tetapi untuk Engkau, pribadi yang jauh lebih besar daripadaku, pribadi yang ada di balik semua layar-layar kehidupanku. Itulah kehidupan saudara-saudara. Kenapa Tuhan kok tega mengizinkan orang-orang sakit menderita? Padahal kita juga tahu, gak semua yang sakit dan menderita itu orang jahat. Gak semua yang sakit dan menderita minta pertolongan Tuhan itu, yang udah mentok hidupnya itu orang yang gak pernah ke gereja, jahat sama orang, dia merampok, dia bengis gitu ya. Kadang-kadang yang kalau kita lihat itu, Tuhan kenapa? Ada orang-orang baik, ada orang-orang beriman, ada orang-orang yang peduli sama nasib orang, ada orang-orang yang hidupnya itu buat Tuhan deh sebetulnya dan buat sesama. Tetapi kenapa kok kena kanker, kena sakit-sakit yang berat, diselingkuhi, ditipu, dianiaya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang seperti pembicaraan saya dengan Romo Uut kemarin, terhadap misteri Allah, kita boleh marah, kita boleh bertanya-tanya, kita boleh bahkan meragukan ya. Tapi dalam kehidupan kadang-kadang kita harus berani masuk pada sebuah titik kosong, kehampaan, supaya bisa diisi sama Tuhan. Titik gelap di mana sebetulnya yang terjadi tinggal sebuah penyerahan diri, kepasrahan pada Tuhan. Kalau kita masih bisa mengandalkan ini dan itu, berarti kita masih bisa nih mengandalkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita ada di titik itu, kita udah gak bisa mengandalkan yang lain lagi. Hanya Tuhan yang bisa aku andalkan. Sekarang tiba waktunya Tuhan untuk campur tangan. Sekarang gilirannya Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Tapi ingat, semua yang terjadi, sakit, penderitaan, kegagalan, bukan karena Tuhan benci sama kita. Bukan karena Tuhan itu mau menghukum kita. Bukan karena Tuhan itu gak sayang sama kita. Itu beda ya saudara-saudara. Aku pasrah, ya udah dah, aku lagi dihukum sama Tuhan. Aku menyerah deh, aku lagi disiksa sama Tuhan. Tuhan kok begini ya? Bukan seperti itu saudara-saudara. Tapi sebuah kepasrahan. Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupanku ini adalah cinta. Semua bisa dipahami dengan cinta. Ada sebuah cinta yang mungkin belum aku mengerti sekarang Tuhan. Ada sebuah cinta yang mungkin aku belum sampai di level itu Tuhan. Dan Engkau mau aku bertumbuh dalam hidup, aku bertumbuh dalam iman, dan juga aku bertumbuh dalam cinta. Entah cinta kepada sesama dan cinta kepada Tuhan. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang tidak mengenal balasan, cinta yang tulus, cinta yang sungguh-sungguh. Orang seringkali menyebutnya cinta sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih, cinta yang sejati kepada Allah, Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dengan kasih yang sejati dengan orang-orang di sekitar kita. Bagi Anda yang saat ini hidupnya lagi berat untuk bayar sekolah anak, untuk gedein anak-anak, untuk keperluan rumah tangga, cicilan, sampai terlilit hutang, untuk Anda yang sedang menemani orang-orang sakit, untuk Anda yang sedang bergulat dengan masalah-masalah Anda, Tuhan mau kita naik kelas. Tuhan masih mau peduli, Tuhan masih mau selalu menyertai, yang mengajak kita, menuntun kita untuk yuk, kamu belum sampai cinta sejati untuk orang tuamu, anak-anakmu, pasangan hidupmu.
Yuk naik kelas yuk. Sampai suatu saat saya yakin ketika kita sudah naik kelas mencapai cinta yang sejati, bukan cinta yang terbagi, bukan cinta yang mengharapkan kembali. Itu ketika kita naik kelas, apapun yang terjadi bisa kita syukuri, bisa kita terima, bisa kita legowo. Terima kasih Tuhan, hal ini boleh terjadi dalam kehidupanku. Jadi saudara-saudara yuk, mari bersyukur buat kehidupan yang bisa disyukuri. Ada banyak sih alasan kita untuk takut, ada banyak alasan kita untuk marah, banyak alasan kita untuk kecewa, banyak alasan buat kita untuk ya udahlah hidup gini amat sih. Tapi juga ada begitu banyak alasan buat kita bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan baik. Yuk mari saya mau misa dulu. Kita sambil ke tempat misa kita nyanyi yuk. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan untuk masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus memberkati.